Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Walaupun besok sudah keluar spoiler Jujutsu Kaisen chapter 231, tapi memang agak susah untuk move on dari Jujutsu Kaisen chapter 230 ini, karena memang disinilah statistik dan perspektif kita dirubah. Jika dilihat dari statistik, sejak awal Gojo bukanlah tandingan Sukuna, karena Sukuna hampir memiliki berbagai macam power up, mulai dari kekuatan 19 jari, Mumi Sukuna, Ten Shadows, dan juga beberapa teknik tersembunyi yang belum dikeluarkan, dimana 10 bayangan saja di masa lalu sudah dikatakan setara dengan Six Eyes dan Limitless. Nah ini Sukuna malah dibuff dengan kekuatan lain-lain. Yap, hampir semua orang mengakui perbedaan statistik ini, termasuk fans Gojo. Bahkan ketika di chapter 229 Sukuna mulai mensummon Mahoraga, fans Gojo langsung panik dan membuat meme fraud Sukuna seakan-akan Gojo akan segera kalah. Saking paniknya, meme tersebut luar biasa banyak bertebaran di internet hingga membuat trending. Yap, ini adalah salah satu hal paling lucu yang pernah Abdikos lihat, karena fans Gojo sudah setara dengan fans K-pop yang gampang sekali ke-trigger. Gojonya saja belum tentu kalah, tapi kekhawatirannya sudah bikin trending. Dan ya, di chapter 230 inilah GG Akutami membalikkan perspektif kita kalau duel Gojo dan Sukuna sebenarnya tidak mengacu pada statistik, tapi pure mengacu pada adu mekanik untuk Gojo Satoru. Semakin kesini kita bisa melihat kalau Limitless dan Six Eyes sebenarnya bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi luar biasa kuat. Dan untuk Sukuna, semakin kesini kita bisa melihat kalau terlalu banyak teknik sebenarnya adalah beban berat dan kelemahan. Jadi menurut Abdikos, statistik yang benar untuk Gojo dan Sukuna adalah perkataan Bruce Lee, yaitu saya tidak gentar menghadapi dia yang berlatih 10.000 jurus, tapi saya gentar menghadapi dia yang telah berlatih satu jurus 10.000 kali. Yap, Sukuna bisa jadi punya banyak teknik kutukan kuat, tapi itu seperti menanggung beban berat. Apalagi Sukuna baru saja mendapatkan Ten Shadows. Yap, walaupun Sukuna mampu mengakses ingatan Megumi setelah mendapatkan tubuhnya, tapi di chapter 230 inilah kita diberitahu dengan gamblang kalau Sukuna sebenarnya masih mempelajari teknik tersebut, khususnya untuk melawan Six Eyes dan Limitless. Dimana di sini kita diberitahu kalau di pertarungan sebelumnya melawan Yorozu, Sukuna sengaja memakai roda Mahoraga dan menerima serangan Yorozu untuk mengetahui sejauh mana roda tersebut bisa beradaptasi. Yap, karena di pertarungan sebelumnya Sukuna akhirnya tahu kalau roda Mahoraga mampu beradaptasi dengan mutlak melawan teknik Construction Yorozu. Disinilah Sukuna mencoba menempatkan roda tersebut ke jiwa Megumi untuk membuatnya beradaptasi dengan teknik Unlimited Void. Yap, percaya atau tidak, selama 5 kali Gojo dan Sukuna adu domain, sebenarnya selama 5 kali itu juga Sukuna terkena domain Unlimited Void Gojo. Itu karena di chapter 230 ini ada keterangan kalau efek pasti kena domain Unlimited Void sebenarnya menyerang siapapun, sementara efek pasti kena Malevolent Shrine juga menyerang siapapun kecuali Sukuna. Yap, kata kuncinya di sini adalah except Sukuna alias kecuali Sukuna, dan ini Abdikos ambil dari terjemahan resmi Shueisha. Jadi saat adu domain, sebenarnya Unlimited Void Gojo itu selalu mengenai Sukuna, namun Sukuna memindahkan efeknya ke jiwa Megumi yang mungkin di sini sedang dalam keadaan koma. Abdikos tidak tahu bagaimana efek Unlimited Void jika diberikan pada orang yang koma. Namun yang jelas Sukuna bisa selamat dengan cara ini. Dari sini teman-teman pasti punya unek-unek besar. Terus bagaimana Sukuna tiba-tiba terkena Unlimited Void kalau sejak awal dia sudah memindahkan efek tersebut ke tubuh Megumi? Tentu saja jawaban paling mainstream adalah karena tubuh sama dengan jiwa dan jiwa sama dengan tubuh. Seperti komen dua teman kos berikut ini dari AI Ezra Alfiansyah. Menurut gua kenapa Sukuna bisa separah itu, karena percuma Sukuna mindahin jiwa Megumi pada saat Unlimited Void Gojo, karena biar gimana pun itu tubuhnya Megumi. Jadi percuma aja dia mindahin jiwa Megumi pada saat Unlimited Void, efeknya pasti akan tetap kena, mengingat jiwa adalah bagian dari tubuh, tubuh adalah bagian dari jiwa.
dari Jimmy yang mengambil efek Unlimited Void. Jiwa Megumi biar jiwa Sukuna aman, tapi tubuh fisik Megumi dalam kurung Sukuna pasti kena dampaknya juga. Perumpamaan sebuah wadah dengan isi dua cairan yang berbeda. Kalau wadahnya rusak, ya dua-duanya kena. Yap, setidaknya inilah jawaban paling mainstream bagaimana Sukuna pada akhirnya tetap terkena efek Unlimited Void, meskipun efek tersebut sudah dipindahkan ke jiwa Megumi karena memang jiwa Megumi terhubung dengan tubuh fisiknya yang saat ini dikendalikan Sukuna. Namun ya, tiba-tiba saja Abdikos menemukan komen luar biasa menarik yang mungkin membutuhkan jawaban alternatif dari Kal. Gue bingung, Sukuna kan harusnya udah tahu ya kalau dua jiwa satu tubuh dampaknya ya tetap ke tubuh utamanya. Contoh aja Mahito yang nggak bisa manipulasi jiwanya Yuji karena ada jiwa Sukuna di dalam tubuhnya Yuji. Kan dari situ harusnya Sukuna tahu ya, mau mindahin efek domainnya ke jiwa lain, dampaknya ke tubuh utama ya tetap sama. Yap, komen teman kos tersebut benar sekali. Harusnya Sukuna juga tahu kalau memindahkan efek Unlimited Void ke jiwa Megumi hasilnya akan percuma, karena kasusnya mirip seperti bagaimana Mahito menyentuh jiwa Yuji dengan domain yang akhirnya dibantai jiwa Sukuna. Tapi kenapa Sukuna tetap melakukan itu? Dan satu keanehan lagi, kalau memakai logika tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh, kenapa otak Sukuna tidak hancur sejak awal? Yap, untuk menjawab hal ini, Abdikos hanya bisa memberikan sebuah teori dari Abdikos. Sukuna bisa memindahkan efek pasti kena Unlimited Void pada jiwa Megumi hanyalah ketika Sukuna dan Gojo sedang adu domain, dimana memang ada celah dua jiwa pada Sukuna, yaitu jiwanya dan jiwa Megumi. Ingat ya, hal tersebut hanya bisa dilakukan saat adu domain. Namun ya, setelah Gojo berkali-kali adu domain melawan Sukuna, saat itulah Sukuna mengalami keterlambatan karena dia butuh menyembuhkan dirinya dan teknik kutukannya sekaligus. Dan ya, teman-teman pasti tahu sendiri kalau jeda keterlambatannya adalah 0,01 detik, dimana saat 0,01 detik Sukuna terkena Unlimited Void Gojo. Gojo tanpa basa-basi langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk menikam Sukuna tepat di jantungnya, yang akhirnya membuat Sukuna sadar. Gojo pun kembali mundur dan mengeluarkan Unlimited Void sekali lagi. Dan ya, kali ini Gojo berniat menghancurkan semua organ dalam Sukuna. Namun sayang, Sukuna langsung mengeluarkan Mahoraga, di mana Mahoraga langsung beradaptasi menghancurkan Unlimited Void Gojo. Yap, jarak dari Sukuna terkena Unlimited Void sampai Mahoraga menghancurkan Unlimited Void Gojo ini adalah hampir 10 detik. Jadi disitulah Sukuna benar-benar terkena Unlimited Void Gojo, karena saat itu keduanya memang tidak sedang beradu domain. Yap, kalau mengikuti teori Abdikos ini, alasan jiwa adalah tubuh dan tubuh adalah jiwa menjadi tidak berlaku lagi. Jadi baik Sukuna maupun Gojo sebenarnya sama-sama berusaha keras untuk adu mekanik. Bedanya Sukuna menggunakan banyak aksesoris mekanik yang harus dipikirkan ekstra keras bagaimana cara menggunakannya secara efektif, sementara Gojo hanya menggunakan sedikit aksesoris mekanik tapi harus memikirkannya dengan ekstra keras bagaimana membuatnya menjadi kreatif. Ya, pada akhirnya statistik Gojo versus Sukuna adalah kalau banyak harus efektif dan kalau sedikit harus kreatif. Kalau boleh mengambil referensi manga lain, bisa Abdikos katakan Gojo adalah All Might sementara Sukuna adalah All for One. Bagaimana menurut teman-teman? Teori manakah yang teman-teman suka? Teori tubuh adalah jiwa dan jiwa adalah tubuh, atau teori kreativitas Gojo mengalahkan keefektifan Sukuna? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.